Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Selamat datang di Studio Rakyat Manajemen Ekonomi Rakyat Digital. Ada pagi, ada siang. Kalau ngucapin selamat pagi aja biasa, Pak. Oh gitu. Makanya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sebutin semua nggak apa-apa, Pak. Ini host yang luar biasa ya. Ya, nggak usah tanya aku siapa. Sudah kenal semua. Satu kecamatan udah kenal semua. Nah, kalau ini minimal satu RT lah. Satu RT ya. RT-nya satu kecamatan semua. Ya, Pak Catin Ragunawan, gimana kabarnya? Baik, Kan ya, Pak ya, luar biasa. Tetap menemani setia ya. Saya menemani Kak Dito setia. Berarti menemani waktu di layan kubur juga ya. Setia, setiap titipan ada. Saya titipan kamera maksudnya, Pak. Oke. Aduh. Pak Cakti, gak kerasa hari-hari cepet banget, Pak Cepet ya. banget ya, barusan tadi pagi Kak Dito potong apa tadi? Ini kumis, Pak. Kumis, tiba-tiba kok udah mau zuhur ya. Iya. Baru potong kumis satu kumis, potong kumis. Apalagi kumis semuanya, aduh bisa sampai sehari ya. Aduh, ya memang sekarang waktu berjalan cepat ya, Pak ya. Sekali. Dan nggak kerasa juga ini mahasiswa juga udah kuliah online setelah sekian lama ya, Pak ya. 1 tahun lebih Kak Dito, iya. Hampir Hampir 1 tahun lebih ya. Saya ingat Maret kalau nggak salah tahun yang lalu. 2020 ya. Mahasiswa saya juga online udah itu. Saya juga dari dulu udah online. Oh gitu ya? Online apa itu? Online Facebook. Sebelum pandemi saya udah online, Pak. Tapi seru loh ceritanya mahasiswa saya Kak Dito. Jadi mahasiswa saya itu ada yang dia itu di Ambon atau ada di NTT di daerah pulau dekat Labuan Bajo itu dia itu sambil HP-nya kameranya itu diarahkan ke pantainya. Saya bilang, "Wow, di mana itu, Nak?" Saya bilang gitu. "Di Labuan Bajo, Pak, di Ambon, Pak, di Maluku." Wah, asik-asik ternyata. Jadi background-nya macam-macam kayak gitu. Karena online kan, saya ngajar online, mata kuliah jam 9 itu kan praktik bisnis ya. Iya. Jadi Kak Dito juga ikut bantu juga kan. Nah, sedangkan di Kalimantan, wah ada yang di belakangnya pohon gede-gede, hutan-hutan gitu. Tapi ada yang lucu kayak gitu. Gimana, Pak? Di atas pohon. Bubung, tau gak bubung? Bubung apa itu, Bubung? Bubung itu di atasnya atap itu. Oh, di atas atap ini. Atap Sambil ngapain jongkok gitu, Sambil Pak? jongkok gini. Itu apa nggak jebol atapnya, Pak gitu? Kebetulan kalau di sana itu kayunya kuat Kak Dito. Kayunya itu kuat. Jadi rumah sederhana di daerah desa itu lah kampung, bukan kayak kita kalau ini asbes jebol Kak Dito. Jadi kayunya diberikan kekuatan gitu, Pak ya, untuk menahan berat badannya itu ya. Jongkoknya tadi. Asal nggak ketut aja di bawah itu. Aduh, ini memang kuliah online membuat banyak orang curhat, Pak, terutama mahasiswa ini. Betul, kasihan ya kadang pulsa habis, kadang Pak pulsa habis, aduh. Saya juga kadang kasihan kalau ngasih tugas gitu kan, ngumpulin pada tanggal berapa ternyata pakainya habis. Ya udah kalau gitu Nak, undur lagi 1 minggu. Pengampunan yang pertama gitu. Setelah 1 minggu kok belum dikumpul lagi. Ada pengumuman saya di Google Classroom, ada pengampunan kedua, minggu kedua. Tapi pengampunannya nggak sepanjang semester. Oh, enggak lagi habis nanti saya dimarahi Pak Rektor nanti. Panggilin nanti dikumpulin nanti. Nah, Pak Rektornya punya paket data juga nggak, Pak? Nanti Pak Rektornya nggak punya paket. Oh, pasti punya dong, karena kan dari Kementerian Dikti kan memberikan gratis kepada para tenaga pendidikan dari Kementerian Ristek. Itu ada beberapa giga. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan ini kan anak-anak kita yang di daerah pelosok yang kasihan, yang akses internetnya itu tadi loh yang harus naik pohon, harus macam-macam lah. Ya silakan. Nah, itu ini juga cerita dari mana menjadi keluhan anak-anak kayak berasa tua aja. Dari para mahasiswa yang ada di Universitas Malikus Saleh. Oh, Malikus Saleh. Itu beritanya dari mana itu? Dari news.unima.ac.id, Pak. Unima.ac.id. Oke. Nah, ini kadang kuliah online itu ya, Pak ya, membuat orang itu bingung, mahasiswa. Saya bingung apabila dapat tugas dari dosen. Soalnya ada yang kasih tugas ini gambar, yang kasih buku. Nah, itu bingung, Pak. Ada juga yang curhat tempatnya susah sinyal. Kadang materinya bisa di-download, kadang bisa enggak ini, Pak. Oh gitu ya, macet ya? Kadang macet, udah dapat berapa persen terus balik lagi ke nol lagi, Pak. Ya, ini ada cerita sebelum lanjutin ini Kak Dito. Ada mahasiswa saya yang saya tugaskan untuk kan setiap mahasiswa itu kan kalau mata kuliah saya kan harus ngirimkan video, ingat Kak Dito ya? Video membuat bagaimana usaha praktek bisnisnya dia di daerah kampungnya, misalnya makanan khas Maumere, misalnya makanan khas Sanggau, Bengkayang, Pontianak, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, semuanya lah, Madura, dan sebagainya. Nah, mereka kan bikin videonya Kak Dito. Nah, itu
mahasiswa saya nih ceritanya Kak Dito, ngedownloadnya itu sampai 1 hari, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gagal, soalnya sinyalnya putus, ulang lagi. Jadi kasihan. Jadi tanpa pantang menyerah ya, Pak. Pantang menyerah, soalnya kalau nggak selesai nilainya nggak keluar Kak Dito, makanya tadi saya kan memberikan pengampunan. 1 minggu belum selesai, mundur minggu berikutnya, kan kasihan. Iya, memang ini ya Pak ya, berbeda-beda paket internet tapi tetap satu jua ya. Iya, betul. Padahal tetap satu mata kuliah juga ya Pak ya. Iya, oke, terus silakan. Oke. Ada yang curhat apa? Tempatnya susah sinyal, terus harus minta uang orang tuanya untuk beli kuota, tapi alhamdulillah Universitas Malikusales sudah memberikan kuota 4 giga untuk tiap mahasiswa. Oke. Lumayan ya 4 giga ya Pak. Itu tapi kalau buat Instagraman seharian ya nggak cukup Pak. Ada juga curhat dari Aulia Endah Prigita, mahasiswa teknik kimia Unima, mengungkapkan bahwa selama pandemi dirinya merasa kuliah daring itu nggak efektif. Bahkan hari libur juga harus ngerjain tugas dosen. Hari minggunya ya. Iya. Ini berita terbaru nih Pak, beberapa hari yang lalu nih. Mungkin ada tanggapan dari Bapak dari aspek apakah kuliah online ini cocok untuk diterapkan terus selama pandemi cocok ya Bang ya? Nah, cocok ya. Ataukah memang dikolaborasikan dengan kuliah tatap muka terbatas? Oke. Terima kasih. Kalau Mer, kami dari kami dari Mer itu konseptor Mer, manajemen ekonomi rakyat, itu selalu memberikan suatu keyakinan bahwasanya manajemen yang transparan, yang baik pengelolaan pendidikan, ekonomi dan seterusnya itu ada beberapa lumbung yang sudah kita sampaikan, lumbung ekonomi, lumbung pendidikan, lumbung apa dimanage dengan baik, maka akan terjadi suatu produktivitas, ya kan gitu kan? Sebuah negara, kalau warga negaranya itu produktivitasnya tinggi walaupun sekarang kondisi corona, akan menghasilkan sesuatu yang tinggi juga, ya kan? Produktivitas tinggi misalnya belajar, kemudian bekerja atau apapun walaupun dia jarak jauh dan sebagainya. Betul Pak. Dengan kajian ini, makanya dari kajian Mer manajemen ekonomi rakyat digital itu kita berharap ini memang udah bagus banget langkah-langkah pemerintah ya. Menurut saya yaitu saat tadi sudah bukan hanya mensupport tadi jarak jauh online-nya, tapi juga memberikan kuota gratis sebenarnya itu. Cuman kan masalahnya di Indonesia ini kan sebaran pulau-nya kan banyak Kak Dito, 13.000 pulau, bayangan sedunia, hanya Indonesia aja yang paling banyak kepulauan, negara kepulauan, makanya itu tidak semua wilayah itu ada aksesnya internetnya lambat, malah kadang nggak ada, harus pergi ke kecamatan atau berapa kilo lewat hanya untuk mendapatkan sinyal akses sehingga bisa ikut kuliah ya Pak. Betul, makanya itu tadi keluhan-keluhan dari mahasiswa yang dari Malikusales yang nggak jauh beda dengan yang di Malang, mahasiswa yang di Malang ya. Kalau karena kami kan ngajar di Malang ini, keluhan-keluhan itu yaitu hal yang wajar Kak Dito, tetapi kita tidak boleh menyerah dan menyepelekan karena apabila itu macet pendidikan maka terjadi pembodohan Kak Dito. Maka kalau negara bodoh, nggak ada masyarakat pintar, generasi mudanya, maka akan ambruk otomatis negara itu. Jadi pendidikan harus jalan, education must go on. Ya kan, jadi tidak boleh berhenti walaupun ya kesulitan. Nah, makanya nanti kita meminta kepada pemerintah nih, kalau bisa bukan hanya pemerintah, government and non government. Kalau Mer kan tidak hanya sisi pemerintah kan itu, ada non government kan. Ayo pemerintah membantu fasilitas internet ataupun jangkauan internet yang di pegunungan pedesaan, tetapi masyarakat tolong juga bantu dong dengan cara apa? Memberi semangat kepada anak-anaknya yang mahasiswa. Soalnya gini Kak Dito, kemarin waktu saya telepon Kak Dito, mahasiswa saya itu kebetulan dia udah ngumpulin tapi masih ada kekurangan kan, saya mau merevise, mau memberikan ini kan biasa ya sekarang kan ujian skripsi bahkan online kan biasa ya kan, ada yang online sebagainya, itu udah biasa Kak Dito di mana-mana. Di kampus negeri swasta sama aja. Nah ini pun kita dosen udah biasa, ada konsul itu udah biasa. Jadi akhirnya kita telepon, yang terima Kak Dito bapaknya. Bukan mahasiswa, lagi tidur mahasiswanya. Ya kebetulan saya telepon ya jam 8 malam sih. Waktu itu kan habis sholat isya gitu kan. Saya cek, ini udah ngumpulin bagus tapi ada kekurangan. Saya telepon. Nah ternyata yang terima bapaknya, wah halo Bapak, saya bapaknya ini, anak ini masih ini. Wah, anaknya perempuan Pak? Ya laki-laki lah. Kalau perempuan ya sama aja. Atau mungkin untuk Kak Dito masih banyak itu ya. Jadi bapak itu tadi bercerita, saya senang sekali bapak telepon katanya. Ternyata orang tua juga senang kalau orang dosennya tuh ngubungin
ada komunikasi dengan bapaknya. Dia bilang, kami dari Labuan Bajo Pak, jauh-jauh ngirimkan anak. Dan ternyata bukan di Labuan Bajonya itu. Labuan Bajo masih berapa kilo, masih 7 jam tadi tuh menuju pulaunya. Ada pulau sendiri. Namanya pulau apa gitu, saya agak lupa itu. Dia di pulaunya itu, Pak? Iya, bukan di Labuan Bajonya, bukan. Jadi Labuan Bajo kan adalah pelabuhan di Manggarai, di daerah NTT Manggarai. Nah, dia itu masih tinggal di sebuah pulau kecil yang masih harus 5-6 jam, pulau kecil lagi. Iya, itu tinggal di situ. Bapak jadi apa? Saya nelayan, Kak. Bapak di sini cuma ada berapa kakak orang kayak gitu Kak itu. Tapi saya semangati anak saya, Bapak. Saya semangati supaya dia semangat kuliah, Bapak. Aduh, Bapak baru kali ini dosen telepon saya senang sekali, saya titip Bapak ini. Lah, seperti ini. Jadi harus ada suatu kerjasama. Jadi government membantu tadi penyebaran internetnya, orang tua dan masyarakat juga harus mendukung, menyemangati. Bukan hanya nanti sudah ada jalur internetnya malah untuk main game melulu, untuk main YouTube. Waduh, maksud pemerintah itu untuk meningkatkan edukasi tadi. Kok malah masyarakatnya nggak dukung, orang tuanya cuek, anak-anaknya malah tidur-tiduran, tugas dosen nggak. Dulu katanya ngambek nggak mau ngerjain karena nggak ada sinyal internet. Sekarang sudah dibangun pemerintah, kok masih aja tidur kan? Ya itu nggak boleh. Makanya harus ada dua sisi Kak Dito. Government membantu fasilitas, masyarakat membantu semangat, terutama orang tuanya. Saya bantu doa. Kan saya nggak ikutan kuliah. Oh iya. Jadi seperti itu Kak. Dari sisi Mer, dari Mas Nadiem ya, Mas Nadiem Makarim itu sebagai menteri sudah bagus menyampaikan itu. Cuman kelemahan-kelemahan itu tidak boleh disalah-salahkan. Terus juga kita masyarakat ini yang non government ini harus membantunya dengan cara menyemangati anak-anak kita. Dosen-dosen juga saya mohon ini ya, kita sesama dosen, tolonglah bantu anak-anak kita, nilainya jangan sulit-sulit untuk saat ini, kasihan ini ya. Karena kalau nilainya sulit, mereka udah bayar SPP-nya sulit, orang tuanya itu cerita Kak Dito, saya tuh bayar SPP belum tahu Papa bagaimana, karena ikan-ikannya kami tangkap sudah semakin kurang, menghilang gitu. Karena berkurang stok ikan, mungkin sering ditangkepin atau gimana. Betul, bisa jadi dicuri Kak Dito. Wah, dicuri sama luar, maksudnya luar angkasa Kak tahu itu. Oke. Berarti secara umum Mer ini mendukung kuliah online, sangat mendukung, tetapi kalau bisa ya ada tatap muka dong. Tapi kalau tatap muka kan kasihan tadi itu yang mereka jauh di Labuan Bajo harus ke Malang, kasihan. Jadi mungkin kayak gini, mungkin paling tidak 1 semester misalnya online-nya itu 4 bulan, 12 kali pertemuan terakhirnya sebelum ujian tatap muka mungkin gitu, atau diganti-ganti lah, diselang-seling kayak gitu. Namanya Darling. Nah, Darling itu singkatan dari daring dan luring. Nah, jadi bukan Oh My Darling. Oh My Darling, I love you. Capek kalau dia. Kamu jangan ngomong ke saya. Oh bukan. Itu kucing ada kucing ya. Kucingnya cowok Pak. Waduh. Pokoknya kalau bisa studi kita makin gila Kak Dito. Walaupun Mer ini adalah studio resmi keilmuan yang didukung oleh siapa Kak Dito? IRDH. Dan disupport juga oleh para ilmuwan, kemudian kawan-kawan anak muda. Disupport Tuhan Yang Maha Esa juga, Pak. Ya kalau enggak kita udah mati kan. Iya. Ya, kita bersyukur dalam keadaan corona kayak ini kita tetap menyemangati ya. Jangan lupa adik-adik mahasiswa di mana berapa dari Aceh sampai Papua, jangan kecewakan orang tua kamu. Walaupun kesulitan sekarang corona, orang tua kamu sudah sulit nyari uang, kamu harus segera menyelesaikan tugas-tugas dosen walaupun itu selesaiin. Susah memang, tetapi perjuanganlah. Karena orang tua juga udah berjuang naik pohon, ngambil kelapa, ada yang di sawit, ada yang di nelayan kayak tadi tuh, ngambil ikan di dasar lautan. Jauh banget. Jadi pokoknya kasihan orang tua kamu, tunjukkan kamu itu hebatkan leluhurmu, darah kamu. Makanya saya sering kepada mahasiswa saya Kak Dito, ayo yang dari Ambon, dari Papua, Aceh dan sebagainya, Jawa, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Bali, siapapun juga, banggakan daerah kamu, buat kamu video itu di kampung kamu. Jadi mereka itu videonya dari kampungnya masing-masing Kak Dito, ada yang pakai baju adat Bali, NTT, Sumba gitu. Jadi asik. Itulah tugas-tugas itu mengasihkan, jadi memberatkan, tetapi di situ ada keterlibatan orang tua Kak Dito. Jadi orang tua di situ misalnya membuat makanan khas, orang tua dilibatkan. Oke ya, jadi semangat mahasiswa, tetap kalian garda depan Indonesia, jangan sampai kendor. Tetap semangat walaupun kondisi apapun juga, bantu Indonesia, bantu negara kita menjadi negara besar melalui pendidikan Kak Dito. Oke, dan bantu kita juga untuk subscribe dan like videonya. Share ya ke teman-teman yang lain. Kamu bisa terus simak kita di Studio Rakyat Mer, bisa kamu follow Cakti School dan juga aktifin loncengnya. Jangan lupa di subscribe, share,
manfaat dari video ini ke semua orang manusia. Betul. Baik yang ada di bumi maupun di angkasa. Kali aja ada UFO mau lihat. Yeah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya bersama saya Kak Dito dan Pak Cakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.